di dalam hadirat-Mu Tuhan. When we seek to know Your heart, we will find such blessed assurance in Your holy presence. Katakan sekali lagi, when we seek. When we seek to know Your heart, we will find such blessed assurance in Your holy presence, Lord. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan. Bahwa di balik hadirat-Mu Tuhan, kami mendapatkan kedamaian yang daripada-Mu Tuhan. Di dalam lingkupan sayap-Mu Tuhan, kami mendapatkan ketenangan yang daripada-Mu Tuhan. Ada jaminan-Mu, ada damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Buat kami terus merindukan hadirat-Mu Tuhan. Buat kami terus berkata bahwa lebih baik satu hari di hadirat-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain Tuhan. Buat kami mencintai Engkau lebih dari apapun Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buat hati kami seperti spons yang menangkap isi hati-Mu Tuhan. Buat setiap kerinduan kami Tuhan selalu berada di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk saat ini Tuhan. Kami undang kehadiran-Mu sekali lagi di tengah-tengah kami. Mari beracara seutuhnya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Biar apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya daripada-Mu Tuhan. Tersampaikan dengan baik menjadi benih iman untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Oke, hari ini kita akan membahas tema bulan ini, yaitu God is my keeper. Tema bulan lalu kalau saudara mengikuti adalah Amazing Grace. Ya, Tuhan adalah anugerah terbesar untuk hidup setiap kita. Saya percaya setiap tema yang Tuhan berikan setiap bulannya adalah sebuah perjanjian yang baru dalam hidup setiap kita. Tetapi apakah kita bisa menangkap atau apakah kita bisa menghidupinya, itu menjadi pilihan hidup kita masing-masing ya. Terkadang kalau kita sudah mulai jenuh, kita sudah mulai lelah, tema yang Tuhan berikan hanya sekedar berlalu ya. Tapi jangan pernah mau dibohongi bahwa setiap tema yang Tuhan berikan itu menjadi sebuah kekuatan untuk setiap kita. Saya minta PPT-nya ditampilkan ya. Oke. God is my keeper, Mazmur 121. Kita mau buka dulu semuanya di Mazmur 121. Supaya kita mengerti, kita mau sama-sama baca dulu dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 ya. Hari ini bagian saya adalah menjelaskan ayat 1 sampai 3, nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Selvia. Tapi sebelum itu kita mau sama-sama bacakan dengan suara yang keras, biar ini menjadi kekuatan dan menjadi jaminan untuk setiap kita ya. Semuanya sudah buka? Sudah? Mazmur 121 ya. Kita mau sama-sama baca. 1, 2, 3. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu.
Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kalau kita sudah melihat Mazmur 121 penuh dengan jaminan Tuhan, bahwa Tuhan adalah penjaga-penjaga untuk setiap kita. Tetapi saudara, next. Mazmur 121 ini di Israel, di orang-orang Yahudi, mereka itu dijadikan sebuah nyanyian ya. Jadi dalam 1 tahun mereka punya perayaan besar, ada kurang lebih 3 perayaan besar, dan mereka ini selalu menyanyikan Mazmur 121 ya. Jadi untuk orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Yerusalem, di perayaan-perayaan besar itu mereka akan berkumpul semuanya di Yerusalem. Dan selama perjalanan mereka akan terus menyanyikan lagu ini. Kenapa? Karena nih ya, dalam tradisi Yahudi setiap hari besar akan dirayakan di Yerusalem sebagai kota Allah, di mana Yerusalem sendiri secara geografis berada di dataran tinggi. Jadi Mazmur 121 ini merupakan kidung yang akan mereka nyanyikan. Jadi selama perjalanan mereka akan melihat gunung-gunung dan Mazmur 121 itu akan mereka dengungkan. Kenapa mereka dengungkan? Karena Mazmur 121 ini adalah perjanjian perlindungan untuk hidup mereka. Mereka percaya bahwa apapun yang keluar dari mulut mereka penuh dengan kuasa. Maka dengan saat itu mereka akan selalu dengungkan. Kalau saudara pernah ke Israel juga, di Israel itu sering dijual mezuzah ya. Pernah tahu nggak? Jadi ada kotak kecil yang selalu ditaruh di depan pintu rumah. Mereka suka memasukkan Mazmur 121 ini ayat yang ke-5 dan ke-8 di dalam mezuzah itu. Jadi mereka percaya bahwa ketika mereka keluar dari rumah dan ketika mereka masuk ke dalam rumah ada perjanjian perlindungan dalam setiap keluarga mereka. Jadi ketika mereka melalui tembok, melalui pintu tersebut, perjanjian itu sudah turun dalam hidup mereka. Jadi sepenting itu perjanjian Mazmur 121 ini untuk orang-orang Yahudi ya. Jadi mari kita pelajari sama-sama. Mazmur 121 ini berkata tentang sebagai Tuhan penjaga Israel ya. Di dalam hidup ini kita selalu memerlukan sebuah jaminan ya. Mungkin orang-orang dunia menggunakan segala kekuatan yang mereka punya. Misalnya mereka mempunyai investasi, asuransi, apapun. Tetapi tetap saja dalam sebuah waktu sesuatu bisa terjadi. Tapi tanpa pertolongan Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa saudara. Jadi sebenarnya tema bulan ini itu nyambung sama tema bulan kemarin. Bahwa semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Dan pertolongan kita hanya dari Tuhan. Ketika kita berbicara tentang seorang penjaga. Penjaga itu apa? Penjaga itu adalah seseorang yang selalu mengawasi, menjaga, mengawal. Dan ada tanggung jawab yang membuat dia selalu berjaga-jaga. Kenapa dia selalu berjaga-jaga? Karena ada sebuah kewajiban yang diberikan untuk mereka untuk terus berjaga-jaga. Tapi yang dikatakan di sini penjaga itu bukan penjaga seperti security misalnya. Atau hansip atau satpam. Mereka hanya melakukan karena tugas, tidak ada rasa memiliki sama sekali. Tetapi kata penjaga di sini artinya di bahasa aslinya artinya adalah penjaga bagaikan orang tua sang ibu yang menjaga anaknya. Di bahasa Israel artinya tersebut. Jadi dalam kata penjaga di sini itu diterangkan bagaikan orang tua yang akan selalu menjaga anaknya ketika mereka tertidur, ketika mereka mau beristirahat, ketika mereka mau terlelap. Jadi ada yang namanya rasa memiliki. Jadi seorang ibu ke seorang anak itu mereka menjaga dengan sepenuh hati. Ada yang namanya ikatan batin, saudara. Jadi kata penjaga di sini itu bukan hanya penjaga karena kewajiban. Kalau kita sering lihat mungkin satpam sering tertidur malam-malam ya capek gitu. Tetapi penjaga Israel di sini dikatakan bahwa seperti seorang ibu yang menjaga anaknya yang tidak rela anaknya terluka sedikit pun. Sangat dijaga erat-erat ya. Saya ini kemarin sempat melihat sebuah cerita tentang seorang ibu dan seorang anak. Ini kisah di dunia lah. Bagaimana eratnya sebuah ikatan batin antara ibu dan anak. Jadi ada seorang ibu, seorang perempuan lah. Di usia 12 tahun dia itu tersetrum
Karena tersetrum, jadi bagian tangan sarafnya ini, saraf di tangannya itu tidak berfungsi sebagai normal. Tidak bisa digerakkan sama sekali. Waktu berlalu, akhirnya dia mendapat bullying ya, mendapat bully dari teman-teman sekitarnya, tidak dianggap gitu. Pada akhirnya ke umur 25 tahun, dia itu menikah dengan seorang pria dan akhirnya dia hamil, punya anak gitu. Tetapi yang dia rasakan adalah dia tulis di sebuah cerita ini, mempunyai seorang anak itu bukan membuat hidupnya semakin ringan. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengangkat tangannya gitu. Ketika dia melihat orang lain, anaknya lahir bisa menggendong, bisa memberikan ASI-nya gitu kan. Tapi dia selalu melihat di depan kaca bahwa dia tidak bisa melakukan apapun untuk anaknya. Sampai suatu saat dia ini terus berjuang saudara, sampai akhirnya dia bisa kembali mengangkat tangannya dan menggendong anaknya tersebut gitu. Orang dunia aja rela melakukan apapun untuk anaknya, apalagi Tuhan bersama dengan kita. Kita kan anak-anaknya Tuhan ya, Tuhan tidak pernah rela untuk kita terjatuh, terluka. Tuhan akan selalu menjadi penjaga-penjaga hidup kita. Jadi jangan pernah khawatir apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percaya bahwa Tuhan campur tangan dengan sempurna atas hidup setiap kita. Sepenting itu arti dari penjaga. Next. Mazmur 121 ayat yang pertama sampai yang kedua. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita selalu melihat apa yang ada di depan mata, betul? Dan itu di ayat ini, itu digambarkan sebagai gunung-gunung. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Kenapa ke gunung-gunung? Karena itu yang ada di depan kita. Gunung kita macam-macam. Kalau misalnya terjadi sebuah bahaya ya dalam hidup setiap kita, masalah darurat, urgent, mungkin ada yang langsung mencari tempat teraman. Ada yang mencari seseorang yang sangat kita, yang sangat berarti dalam kehidupan setiap kita. Mungkin ada yang mencari bantuan gitu. Itu adalah gunung-gunung untuk setiap kita. Tapi tertulis di ayat sini bahwa pertolongan kita sebenarnya adalah dari Tuhan. Hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Contoh misalnya, ketika kita terlibat hutang dengan sangat besar gitu. Apakah yang terlintas dalam pikiran kita mencari Tuhan? Ataukah yang terlintas dalam pikiran kita adalah, oh saya punya keluarga yang bisa saya pinjam uangnya. Oh, ada pinjaman online yang mungkin saya bisa pinjam sedikit. Itu adalah gunung-gunung. Pertanyaannya hari ini adalah, apakah gunung-gunung itu selalu menghadang langkah kita untuk terus bertemu dengan Tuhan? Gunung-gunung setiap orang berbeda-beda ya. Ada gunung-gunung mungkin tempat yang paling aman, ketika ada masalah selalu lari ke sana. Ada mungkin yang ketika ada masalah selalu nelpon ke orang yang kita sangat bergantung. Tapi di bulan ini Tuhan ingin kita bergantung sepenuhnya dengan Tuhan. Di bahasa Inggrisnya tertulis ya di nyanyian pendakian. I look up to the mountains and hills, longing for God's help. Aku melihat kepada gunung-gunung dan bukit-bukit merindukan pertolongan Tuhan. Kalau ini beda lagi artinya ya, beda lagi translationnya. But then I realized that our true help and protection is only from the Lord our Creator. Tetapi kemudian aku menyadari bahwa pertolongan dan perlindungan kita yang sesungguhnya hanyalah berasal dari Tuhan. Manusia selalu cenderung untuk melihat apa yang di depan matanya dulu. Ketika kita tertimpa masalah untuk mencari pertolongan baru melihat Tuhan. Menggunakan kekuatan kita sampai habis, sampai ujung-ujungnya baru mencari pertolongan Tuhan. Kebalik. Kita harus mencari pertolongan Tuhan dulu, baru menjalankan semuanya sesuai dengan keinginan Tuhan. Banyak yang terjadi adalah ketika kita menggunakan kekuatan kita sampai mentok, kecewa, Tuhan yang disalahkan. Padahal Tuhan tidak melakukan apa-apa gitu.
Harus dibalik cara pikirnya. Kalau kita ada masalah, justru kita harus lari kepada Tuhan. Biar Tuhan yang pegang seutuhnya. Sadarlah bahwa Tuhan adalah penolong sejati untuk setiap kita. Next. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Itu seperti seseorang yang berdoa, seseorang yang memandang ke atas dari bawah. Ya. Yang pertama, kita harus rubah cara pandang kita. Di bulan ini mari rubah cara pandang kita. Jangan pernah memandang sesuatu yang terlihat meyakinkan di depan mata. Sesuatu yang sangat menjanjikan, tapi tidak tanya Tuhan. Kalau kita sudah kejepit, banyak pilihan yang disodorkan gitu. Kita selalu cenderung sebagai manusia untuk mengambil jalan yang lebih mulus, jalan yang lebih singkat untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Tapi yang Tuhan mau di sini, kita mempunyai cara pandang yang berbeda. Mungkin kita harus melihat dari kacamata Tuhan, di mana kita harus menunggu, di mana kita harus menanti campur tangannya turun dengan sempurna atas hidup setiap kita. Terkadang Tuhan rela memasukkan kita ke dalam proses demi proses dalam hidup ini. Kenapa? Karena itu adalah masa pendewasaan untuk kita. Dan Tuhan menyiapkan wadah yang cukup untuk setiap kita. Ketika berkat itu diberikan, wadah kita sudah cukup untuk menerima semuanya. Yang kedua adalah kita harus memiliki sikap hati yang benar. Kita harus merindukan Tuhan sebagai yang terutama. Saya dulu pernah bahas, jangan jadikan Tuhan sebagai ban serep. Ketika mobil berjalan mulus, jalannya bagus, ban serep bahkan tidak perlu dilihat, tidak perlu dicek, tidak perlu diperhatikan. Tapi ketika mobil itu jalannya sudah aneh, tiba-tiba meledak, bannya tiba-tiba ada paku, baru ban serep dicari. Itu sama seperti hidup kita. Ketika hidup kita mulus-mulus aja, nyaman-nyaman aja, mungkin kita terkadang sudah terlalu nyaman dan melupakan Tuhan. Jadi di bulan ini, mari mempunyai sikap hati yang benar. Saya sangat percaya ketika kita mempunyai sikap hati yang benar, mau kita salah memilih pilihan pun, Tuhan akan meluruskan semuanya gitu. Tapi sikap hati kita harus benar. Saya sangat ingat dengan pelajaran Engkong Yusak ya. Saya waktu kecil itu sering nanya sama beliau gitu. Engkong, kalau misalnya kita diberikan dua pilihan gitu misalnya. Kita bingung harus memilih yang mana. Pilihannya sulit misalnya. Lalu Engkong berkata sama saya, punyailah sikap hati yang benar nak katanya. Kalau hati kita tulus, hati kita selalu benar, mau itu salah pasti Tuhan rekayasa kok akhirnya. Kenapa? Karena sikap hati kita benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau sikap hati kita sudah penuh dengan udang di balik batu, harus ini, habis ini, harus ini, percayalah akhirnya pun tidak akan benar gitu. Jadi marilah punyai sikap hati yang benar di bulan ini. Next. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kata pertolongan di sini menandakan adanya tantangan atau bahaya yang sedang dihadapi. Hidup kita tidak selalu mulus-mulus aja. Sudah pasti ada proses, ada tantangan dan lain-lain. Kemana dan kepada siapa saudara mencari pertolongan saat adanya persoalan? Nah, ini balik lagi. Kuncinya adalah percaya. Dan kenalilah Tuhan sebagai seseorang yang sangat dekat dengan kita. Kita aja sebagai manusia, kalau kita tidak kenal, kita tidak mungkin percaya sama orang tersebut, betul? Kalau kita ketemu sama orang di jalan misalnya, tidak kenal, terus orang ini berkata, kamu ikut saya ya, saya akan antar kamu ke sebuah tempat. Kita mau atau enggak? Sudah pasti kita enggak mau gitu. Kita mikir, wah nanti di jalan diapain, dirampok, mungkin dicuri gitu. Tapi kalau kita kenal dekat dengan seseorang, mau orang itu memberikan saran yang aneh pun, kita akan tetap percaya, betul? Jadi di bulan ini, mari miliki kedekatan yang sangat intim dengan Tuhan. Kenali dan alami hidup bersama dengan Tuhan. Dan kuncinya hanya percaya.
Kata percaya itu susah ya saudara. Percaya itu bagaikan kita bergantung dengan seseorang mungkin dan kita nggak tahu apa yang harus di depan kita lakukan, tetapi orang itu berkata jalan aja. Kita sering diperhadapkan ya, misalnya sebagai seorang pribadi yang sedang berdoa untuk sesuatu misalnya. Tuhan, aku sedang berdoa untuk sebuah rumah misalnya. Aku sedang berdoa untuk janjimu digenapi dalam hidupku. Tetapi Tuhan terkadang tidak ngomong apapun, tetapi dia hanya menunjukkan step by step by step. Kalau kita hanya orang-orang yang tidak sabar menunggu, kita bisa menjadi orang yang udahlah apa aja yang ada di depan aku solusinya aku ambil gitu. Tapi yang Tuhan mau adalah berjalan langkah demi langkah bersama dengan Tuhan. Mau gak di bulan ini kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan, menggandol gitu. Walaupun Tuhan suruh kita belok kanan, kok tampak tidak jelas ya gitu. Percaya bahwa akhirnya akan indah pada waktunya. Saya mau memberikan sebuah kesaksian ya. Jadi saya sempat dengar melalui khotbahnya dari Engkong Yusak gitu. Tentang hidup dan mengenal Tuhan secara luar biasa. Kita bisa melihat kan kalau Engkong Yusak kan kesaksiannya penuh dengan pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Dan saya belajar bahwa dari hidup beliau itu ketika seseorang punya kedekatan yang sangat intim, mau dibawa kemanapun dia akan percaya gitu. Tidak menggunakan pikiran yang dia gunakan. Saya mendengar dari khotbahnya ya, jadi beliau itu bercerita tentang ketika dia harus pindah rumah dari rumah yang lama ke rumah yang baru gitu. Itu terjadi di hari Minggu. Pak Yusak itu semalamnya diberitahu Tuhan, kamu harus pindah rumah katanya. Aku akan memberikan sebuah rumah padamu gitu. Terus emak, istrinya itu nanya, Ibu Yusak nanya, kita mau pindah kemana Pak besok katanya. Aku gak tahu katanya, dengan gayanya dia ya, aku gak tahu katanya. Terus Engkong Yusak ini dengan sangat pede, percaya diri dia berkata pasti besok Tuhan sediakan. Singkat cerita akhirnya hari Minggu, di pagi-pagi saya ingat juga Ibu Yusak nanya lagi sama suaminya, sama Pak Yusak. Kita mau pindah kemana Pak? Aku gak tahu katanya gitu. Seluruh rumah bingung, anak-anaknya pun bingung semuanya. Dan sudah di packing semua barangnya, bahkan dia sudah memanggil tukang gerobak buat bawa barangnya, dia kesaksian. Barang sudah ditaruh, diangkut, tukangnya nanya, mau diangkut kemana Pak? Saya juga tidak tahu katanya gitu. Itu di hari ketika dia harus pindah loh saudara. Setelah itu akhirnya waktu berjalan itu di hari Minggu. Dan yang hebatnya adalah Pak Yusak masih membawa seluruh keluarganya untuk ke gereja dulu. Padahal dia gak tahu harus pindah kemana. Barang sudah diangkut semuanya. Pulang dari gereja, Roh Kudus itu berkata dalam hatinya. Dia ngomong, ikuti petunjukku katanya. Anak-anaknya akhirnya diantar ke rumah yang lama, disuruh tunggu ya papa. Akhirnya anak-anaknya ditaruh di depan rumah, ditaruh di rumahnya. Pak Yusak pergi menggunakan motornya. Akhirnya ketika dia duduk di motor, Roh Kudus memimpin jalannya gitu. Lurus, belok kanan, belok kiri, lurus, belok kanan, belok kiri. Sampai sedetail itu gitu. Sampai akhirnya dia berhenti di sebuah rumah. Rumah itu garasinya terbuka setengah. Dan Roh Kudus bilang dalam hatinya, turun, temui orang di dalam. Nanti kamu tahu rumah kamu di mana katanya. Dengan gayanya ya, kita sama-sama tahu ya, beliau adalah orang yang cuek, tidak memikirkan apapun yang orang lain akan katakan gitu. Dia turun, dia ketemu sama orangnya gitu. Dia tanya, kamu punya rumah yang mau dijual ya katanya. Orang ini kaget yang dalam rumah, kok kamu bisa tahu katanya. Roh Kudus ngomong sama saya, tambah bingung kan ini orangnya gitu. Oh tunggu sebentar katanya, harganya berapa? Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol gitu. Ketika mereka ngobrol-ngobrol, istrinya turun dari dalam. Bilang sama bapaknya ini, Pak kasih rumahnya ke orang ini. Ada orang yang ngomong sama saya, rumahnya punya dia katanya gitu. Sehebat itu gitu kesaksiannya gitu. Seseorang yang bergantung dengan Tuhan sepenuhnya, mau sampai mepet pun dia akan tetap percaya bahwa Tuhan akan pegang kendali atas hidupnya.
Tuhan tidak pernah rela untuk meninggalkan anaknya gak punya rumah gitu. Pak Yusa kan orangnya lurus banget ya, maksudnya kalau Tuhan bilang A, dia akan terus berjalan apapun yang terjadi gitu. Pertanyaannya adalah ketika peristiwa itu terjadi untuk setiap kita, apakah kita akan melakukan yang sama? Apakah kita akan tetap percaya dan berpegang penuh kepada Tuhan, Tuhan saya pasti punya rumah gitu. Ataukah kita harus kecewa sama Tuhan, Tuhan kok semuanya terjadi tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan gitu. Bahkan di hari H pun kau tidak memberikan rumah buat aku gitu. Itu cara pandang yang berbeda ya. Kalau kita punya cara pandang yang kita kenal dengan Tuhan, kita akan percaya bergantung sepenuhnya gitu. Tapi kalau kita kenal Tuhan mungkin hanya semata kaki atau mungkin hanya sepinggang, kita mungkin bisa dengan sangat gampang berkata bahwa Tuhan engkau tidak menggenapi janjimu. Hari ini tidak ada rumahnya gitu. Itu balik ke dalam hidup setiap kita. Mari miliki respon hati yang benar dan kenali dan alami hidup bersama dengan Tuhan. Kuncinya kita percaya atau tidak, kenalilah Tuhan dan alami hidup bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, next. Dikatakan ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Dia akan menjaga dan membimbingku dan tidak akan pernah membiarkan kakiku tersandung atau terjatuh. Ketika kita hidup dalam ketetapan Tuhan, kita tidak akan terjatuh. Seperti yang dikatakan di Mazmur 37 ayat yang ke-23. Tuhan menetapkan langkah-langkah yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ikuti maunya Tuhan dan hidup selalu di jalurnya Tuhan. Percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan anaknya terjatuh dan tergeletak. Dia akan selalu menopang hidup kita. Seringkali kata tidak yang keluar dari mulut Tuhan menjaga hidup kita dari bahaya dan kesusahan. Bukan berarti kita pilih kasih saudara. Bukan berarti Tuhan pilih kasih. Tetapi kata tidak itu adalah bentuk sayang Tuhan dalam hidup setiap kita. Tapi balik lagi, punyailah cara pandang yang benar. Ketika kita dimasukkan ke dalam sebuah masalah, hati kita terkadang udah sensitif. Kata tidak dari Tuhan bukan mendekatkan kita dengan Tuhan, tetapi terkadang menjauhkan hidup kita dengan Tuhan. Dengan sangat gampang mungkin kita berkata, Tuhan engkau jahat. Kenapa engkau berkata tidak di saat aku sangat menginginkan misalnya. Tetapi ketika cara pandang kita benar, sikap hati kita benar di hadapan Tuhan, kata tidak itu bisa menjadi proses pendewasaan untuk setiap kita. Mungkin Tuhan memandang kita wadahnya belum siap, jadi Tuhan berkata tidak untuk sekarang. Tetapi ketika wadah kita siap, Tuhan akan memberikan janjinya dalam hidup setiap kita. Kata tidak adalah bentuk sayang dari Tuhan untuk setiap kita. Yang kedua, tongkat didikan Tuhanlah yang membuat kita tetap ada dalam jalur yang tepat. Ketika kita berkata tentang tongkat didikan itu berbicara tentang proses. Dimasukkan ke dalam proses untuk membuat kita sadar dari mana kita berasal. Setinggi-tingginya Tuhan mengangkat kita harus sadar bahwa dari mana kita berasal. Sadar kita dari mana bahwa semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Jangan pernah mau dibuntuti kesombongan yang merubah setia kita akan Dia. Ketika kita berbicara tentang tongkat didikan, itu seperti seorang gembala dengan domba. Kalau dombanya udah gak bisa dibentuk, kalau saudara pernah dengar khotbah dari Pak Daniel dulu tentang seekor domba dan gembala, bahkan seekor dombanya ini rela dipatahkan kakinya supaya dia bisa dibentuk dan menjadi domba yang nurut. Tetapi kan prosesnya bukan hanya di situ aja saudara. Setelah dipatahkan kakinya, kembali dibalut dan dibebat supaya terjadi kedekatan antara gembala dan dombanya. Itu sama seperti Tuhan kepada kita. Ketika Tuhan rela memasukkan kita ke dalam proses demi proses, bukan artinya Tuhan jahat, tetapi itu adalah saat dimana Tuhan ingin kita berjalan berdua seirama dengan Tuhan.
Ketika kita berbicara dengan proses, berterima kasihlah dengan orang-orang yang pernah menyakiti hidup kita. Kenapa? Melalui proses tersebut kita menjadi orang-orang yang jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Tanpa proses kita tidak pernah menjadi orang-orang yang tahan uji. Berterima kasihlah dengan orang-orang yang pernah membohongi kita. Kenapa? Karena kita bisa menjadi orang yang lebih pintar, betul? Ketika kita pernah dibohongi, kita tidak pernah mengulang kesalahan yang sama, betul kan? Ketika kita pernah jatuh, kita tidak pernah mengulang langkah yang sama. Kita memilih jalan yang lain. Jadi berterima kasihlah terhadap orang-orang yang pernah Tuhan berikan untuk ambil alih dalam hidup setiap kita. Karena tanpa mereka, contoh kita nggak pernah dibohongi misalnya, kita nggak pernah jadi orang pintar gitu. Kita selalu mengulang kesalahan yang sama dan yang sama. Tetapi terkadang Tuhan rela memberikan proses dalam hidup setiap kita untuk menjadikan hidup kita lebih baik lagi ke depannya. Jangan berharap dengan apa yang ada di depan mata, tetapi berharaplah dengan yang di atas, Sang Pencipta. Dia yang sudah menggariskan hidup kita dan Dia yang tahu mana yang baik dan benar untuk setiap kita. Jadi mari percaya bahwa semua yang terjadi adalah indah pada waktunya. Shalom saudara. Next ya, dilanjutkan. Nah, saudara, kita belajar dari tema bulan ini, Mazmur 121. Dikatakan bahwa Tuhan adalah penjagaku. Bukan berarti Tuhan menjaga kita dengan yang kita lihat biasa, seperti manusia gitu ya. Oh ya dijaga gitu ya. Tapi yang Tuhan ada dalam kehidupan kita, Tuhan menjaga kita dari kita awal sampai akhir hidup kita. Tuhan terus menjaga hidup kita ya. Contohnya tadi dikatakan oleh Lala adalah seperti seorang ibu mengasihi anaknya. Contoh aja saudara, kalau anaknya nangis gitu ya, masih kecil pasti ibunya lari-lari. Ada apa nangis gitu ya. Walaupun ibunya masih sibuk dengan banyak pekerjaan. Apalagi Tuhan gitu ya, apalagi kalau anak masih bayi gitu ya. Dalam hari-hari dia baru lahir, dia sering bangun di tengah malam. Dan seorang ibu akan terus menjaga anaknya apa yang jadi kebutuhannya. Itu saudara, yang Tuhan buat setiap kita ada penjagaan yang sempurna buat setiap kita. Tapi bukan hanya penjagaan yang Tuhan berikan pada kita, tapi ada sebuah proses, ada sebuah didikan bagaimana setiap anak-anak Tuhan benar-benar masuk di dalam puncak destiny yang Tuhan mau. Jadi bukan hanya menjaga ya. Jadi ketika anak ini, kalau dalam sebuah keluarga, anak ini nakal, tidak ikut peraturan keluarga, otomatis anak ini akan ditegur, akan dimarahin. Karena orang tuanya menjaga supaya anak ini tidak keluar dari jalur apa yang menjadi batas mereka. Itu saudara yang Tuhan rindukan buat setiap kita mengerti. Jadi kalau tema bulan ini, Tuhan adalah penjagaku, warning buat setiap kita. Jangan sampai kita keluar dari jalurnya Tuhan. Kalau tiba-tiba gitu ya, kita merasa kita lebih daripada yang lain. Kalau kita merasa aku gak puas dengan apa yang ada, hati-hati saudara. Karena tema ini mengingatkan setiap kita. Ya, Tuhan menjaga seluruh kehidupan kita, tapi kita harus ada di dalam ketetapan Tuhan dan masuk di dalam perkenanannya Tuhan. Contohlah, penjagaan Tuhan dalam hidup kita misalnya gitu ya, ada sebuah lingkaran yang besar. Tuhan katakan, nak jangan coba-coba keluar, karena itu penjagaanku. Tetapi kita keluar, kita mengalami sesuatu,
Dan kita berkata, mana Tuhan penjagaan buat hidupku? Kok aku mengalami sesuatu yang gak enak? Kembali kepada diri kita. Apakah kita berjalan di dalam ketetapan Tuhan dan masuk terus di dalam perkenanan Tuhan? Saudara, beberapa waktu yang lalu ya, saya itu rumahnya di Lembang. Saya udah pernah kesaksian belum ya? Ada jalan dari rumah saya sampai ke Lembang, saudara. Kok saudara tahu Lembang itu tempat yang tinggi di kota Bandung ya. Ternyata anak buah saya itu bisa menemukan jalan desa gitu ya. Jadi di sininya jurang, di sinilah rumah-rumah penduduk. Kalau yang kita laju mobil kan jalan yang menuju ke atas gitu ya. Suatu pagi sesudah doa pagi, kami mau coba jalan pagi. Anak buah saya berkata 7 kilo naik ke Lembang ya. Wah, saya pikir 7 kilo bolak-balik 14 kilo nyampe enggak gitu ya. Dicoba gitu. Saudara, yang namanya sekilo aja ternyata lumayan kok gak pernah jalan pagi ya. Jadi bolak-balik tuh 2 kilo lumayan juga gitu ya. Ternyata saudara jalannya naik turun gitu ya. Naik benar-benar naik, turun benar-benar turun, di sini aja jurang gitu ya. Tapi di situ Tuhan sangat mengajarkan saya. Waktu itu masih ada suami saya. Ya udah doa pagi yang 100 hari itu loh. Ketika jalannya naik banget ya, saya juga takut gitu ya. Saya pegang tangannya. Ketika turun, saya juga pegang tangan suami saya. Terus Tuhan mengatakan, nak, itulah jalan kehidupan. Ketika kita naik, kita merasa gak mampu, Tuhan ada di sisi kita. Pastilah saudara merasakan kok kita jalan bareng-bareng nih ya. Kalau kita merasa gak bisa, gak mampu, pasti orang yang terdekat dengan kita akan menolong kita. Bener gak? Iya kan? Tuhan dekat dengan hidup kita. Ketika jalan itu turun kan cukup licin saudara. Ya saya juga takut bablas gitu ke bawah ya. Saya pegang tangan dia. Tuhan katakan, nak, inilah penjagaanku buat seluruh kehidupanmu. Ada pengcoveranku, tapi apa? Bergandengan tangan kepada yang menjaga kita. Ya. Di sini dikatakan Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam bahasa Indonesia, terjemahan yang sehari-hari dikatakan, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Setiap apapun keputusan kita setiap hari menentukan langkah kehidupan kita setiap hari. Keputusan kita salah yaitu saya. Keputusan saya benar yaitu saya. Sekarang Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Dari pikiran saudara masuk ke hati. Bagaimana keadaan hati kita setiap hari? Bisa enggak kita mengendalikan diri kita, hidup kita benar-benar ketika kita merasakan Tuhan, ada sesuatu yang gak beres di hatiku. Hari ini kok tiba-tiba bangun udah kesel. Tiba-tiba ada sesuatu kejadian yang harusnya gak marah, kita bisa jadi marah. Tapi kita bisa ingat ayat ini saudara. Dari hati ini timbul gelora cinta. Dari hati ini timbul semangat melayani Tuhan. Tapi dari hati ini timbul kemarahan. Dari hati ini bisa timbul kejenuhan, kekecewaan, rutinitas dan teman-temannya gitu. Saudara, mari kita mau belajar menaruh hidup kita, passion kita, gelora cinta kita. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat hidup kita. Apakah kita bisa benar-benar, Tuhan, aku mau belajar berikan yang terbaik buat Engkau. Beberapa hari yang lalu saya dapat kata-kata saudara, do the best and never give up. Ya. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan jangan menyerah dengan apa yang kita hadapi. Kadang ketika kita belajar memberikan yang terbaik, mungkin kita mengalami kegagalan gitu ya. Kadang kita takut, malu
Ya, apakah aku bisa melakukan ini? Bagaimana kalau teman-temanku sekelilingku mengatakan yang gak bagus karena aku mengalami kegagalan? Saudara, dari kita tidak ada yang sempurna, gak ada yang sempurna saudara. Tetapi ketika kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan, aku persembahkan korban hidupku untuk kemuliaan nama-Mu. Aku hanyalah sebagai alat-alat yang dipakai untuk menuntaskan setiap pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan. Saudara, kok kita bisa ingat itu ya? Setiap kali kita mengalami rutinitas, saya belajar gitu ya. Saya kadang suka malu dengan diri saya sendiri gitu. Kalau pagi-pagi doa jam 5 pagi ya, doa jam 4, setengah 5, saya berangkat dari rumah setengah 5. Nyetir mobil sendiri saudara. Sampai home berdoa. Kadang mungkin saya juga jadi sebuah yang aku lakukan ini setiap hari. Tapi Tuhan suka ngomong sama saya, nak, lakukan yang terbaik. Dan jangan menyerah dengan semua tugas, semua bagian yang engkau diberikan. Karena ketika kita melakukan dengan sebuah, ya udah aku datang, aku doa, terus aku pulang gitu ya. Gak akan pernah kita next level, karena apa? Ya aku melakukan semuanya dengan yang biasa. Bukan dengan sebuah cinta. Bukan dengan sesuatu yang Tuhan, pagi ini aku mau memberikan yang terbaik untuk engkau. Saudara, setiap pagi saya tuh sampai sama Tuhan diajarin gini. Ayo bangun setiap pagi dan pergi ke home. Pakai baju profetik, kemeja, saya pakai kemeja sekarang. Dulu saya pakai kaos, tapi Tuhan bilang ini, nak, bisa enggak dengan semuanya? Ketika aku merindukan engkau belajar berikan yang terbaik. Dulu suami saya saudara, selalu pakai baju profetik. Saya kalau pelayanan yang bukan ibadah seni, saya kadang pakai kaos saudara. Tapi suami saya gak pernah nuntut saya, ayo ganti kemeja, enggak. Tiba-tiba dari kaos dia ganti kemeja. Saya suka tanya, kenapa Pak? Aku disuruh Tuhan hari ini pakai kemeja ini gitu ya. Tapi waktu-waktu berlalu gitu, Tuhan juga mengajarkan saya, nak, bisa gak mulai dari sesuatu awal, langkah demi langkah, engkau memberikan yang terbaik. Karena penjagaanku penuh. Dan aku gak mau engkau menjadi orang yang biasa-biasa. Setiap kita target Tuhan adalah menjadi orang-orang yang pemenang dan luar biasa. Kalau kita lihat bangsa Israel saudara, ketika mereka menghadapi orang enak, mereka berkata apa? Aku adalah apa? Belalang-belalang. Ya betul gak? Ya. Mereka merasakan aku gak ada apa-apanya. Tapi Tuhan tahu apa yang ada potensi dalam kehidupan kita. Tuhan dorong setiap kita, nah ada kemampuan dalam hidupmu. Kalau Tuhan menargetkan kita, saya pernah dengerin khotbah. Tuhan menargetkan kita jadi apa namanya yang buat tanah itu apa? Bulldozer apa? Ntar saya lihat dulu ya. Kalau Tuhan membuat kita menjadi traktor besar, ya. Tapi kita merasa kita punyanya cangkul, terus Tuhan bilang, nah hancurkan gunung itu, nggak bisa Tuhan, aku punyanya cangkul. Tapi Tuhan target Tuhan dalam hidup kita adalah traktor, engkau mampu, engkau itu diperlengkapi, tapi mau berjalan nggak? Gitu ya. Beberapa waktu yang lalu, di airport saudara kan suka ada eskalator yang jalan gitu toh saudara. Tapi kan kalau kita nginjek dulu baru jalan, bener gak? Kalau enggak kan diem ya. Terus adik saya ngomong gini, inilah kata dia yang namanya never give up dan mau maju untuk meresponi apa yang Tuhan mau. Kalau kita injak baru jalan, kok kita gak injak gak pernah bisa jalan saudara. Bener kan? Iya. Jadi kalau Tuhan membuat kita, nak engkau adalah traktor besar gitu ya. Aduh Tuhan gak bisa punyanya cangkul. Ya kita gak akan bisa untuk melakukan apa pekerjaan Tuhan. Bukan saudara identik dengan kesombongan, bukan.
Tapi bagian kita, fungsi kita di dalam Tuhan, Tuhan sudah tahu. Oleh karena itu saudara, misalnya saudara punyanya motor ya, atau mobil, tapi kita guna ini sebagai sepeda, nyampe-nyampe gak saudara? Gak akan nyampainya lama gitu ya. Karena apa? Ya Tuhan kasihnya percepatan, tapi kita nangkepnya jalan kaki gitu kan. Itu saudara, mengapa Tuhan paksa kita? Nah ayo lewati ini bersama dengan aku. Bukan Tuhan mau membuat kita untuk hancur. Bukan Tuhan mau untuk kita menjadi orang yang tak berdaya. Tapi yang Tuhan mau, ada potensi besar dalam hidupmu yang harus jadi, harus lahir, harus berkembang. Dan engkau menuntaskan semuanya bersama dengan Tuhan. Itu penjagaan Tuhan buat hidup kita. Makanya dikatakan jagalah hatimu. Pusatnya ini saudara, hatimu mau seperti apa? Kita mau hati kita sesuka-suka hati kita hari ini mau seperti apa? Ya jalani aja, tapi hidup dalam apa? Dunia. Meresponi, pokoknya aku harus jadi menang aja dalam segala apa. Mau yang lain misalnya marah, mau yang lain tersinggung, aku yang menang. Hati-hati saudara. Jangan kita menjadi orang yang egois dan tidak bisa dibentuk Tuhan. Tuhan punya rencana buat setiap kita. Next. Ya. Nah, di Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam hari di depan bangsa itu. Kata di depan di dalam ayat 21 dan 22 ada berapa kali saudara? Di awal dan di akhir. Tuhan berjalan di depan kita. Mari seirama hidup bersama Tuhan. Mari terus sepakat berjalan bersama Tuhan. Kadang kita mau mendahului Tuhan. Kadang kita lebih tahu jawabannya. Tuhan, ini jawabannya. Kok Tuhan gak mengaruniakan jawaban ini buat hidupku? Saudara hati-hati. Kadang kita mau nurut Tuhan atau Tuhan disuruh nurut kita, saudara. Ya. Kita harus benar-benar mau untuk menaruh hati kita, hidup kita. Tuhan, mari berjalan di depanku. Ya, ada tema yang dulu beberapa bulan yang lalu, hidup seirama dengan Tuhan. Tapi apa? Sepakat dengan yang Tuhan mau. Belum tentu sepakat itu saudara, kita keputusan kita sama dengan keputusan Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah, ayo nak, keputusanmu harus sama dengan keputusanku. Ya, mari kita belajar saudara. Karena firman-Nya berkata apa? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Nya terang bagi jalan kita. Makanya tiang awan dan tiang api Tuhan terangkan. Tuhan, tiang awan dan tiang api buat kehidupan kita sekarang apa? Firman Tuhan. Itu yang menjadi pedoman dalam hidup kita. Setiap masalah hidup kita, pertanyaan apapun ada di dalam firman Tuhan. Tapi apa yang menjadi bagian kita? Ya baca firman Tuhan setiap hari. Jangan sampai kita bolong-bolong gitu. Setiap doa pagi saya selalu berkata, jangan lupa banyak baca firman Tuhan. Saudara udah hafal yang ikut doa pagi? Ya ayo wajib ikut doa pagi di sini. Yang gak ikut, ayo lapor sama Bu Lisbeth yang gak ikut. Ayo ikut doa pagi, baca firman setiap hari, itu menjadi kekuatan kita. Karena apa saudara? Saya itu merasakan bahwa ketika kita banyak baca firman Tuhan, ya, apa yang menjadi kebutuhan kita Tuhan berikan. Tuhan ada di dalam hidup kita lebih daripada baju yang kita pakai. Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu butuh kita apa. Ketika kita butuh sukacita, ketika kita butuh kekuatan, bukan yang dari luar masuk ke dalam, tapi dalam hidup kita keluar. Kan
ada apa? Roh Kudus, ada roh Tuhan dalam kehidupan kita yang terus mengalir memberikan kekuatan buat setiap kita. Kadang kita ketika kita punya masalah, ketika kita menghadapi sesuatu, ya, respon kita apa? Pertama, aku cari orang buat cerita. Aku mau cerita sama orang ini gitu ya. Tapi hari ini yuk kita belajar. Setiap apapun yang kita hadapi, mari datang dengan penolong kita. Mari datang dengan penjaga kita. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi ya kita berjalan dalam ketetapan Tuhan. Next. Nah, di dalam Keluaran 14 ayat 10-13 dikatakan, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Saudara, orang Israel mengalami ketakutan, orang Israel mengalami kekhawatiran, orang Israel mengalami bagaimana hidupku nanti? Ya dikatakan, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Di ayat lain dikatakan, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Ada sesuatu saudara yang membuat orang Mesir ini tidak bisa melangkah masuk di dalam tanah perjanjian yang Tuhan mau. Apakah Mesir-Mesir dalam kehidupan kita? Kadang kedagingan kita lebih kuat saudara daripada apa yang Tuhan mau. Sehingga Tuhan menarik, ayo nak. Terus kita katakan, Tuhan kalau seperti ini gimana? Tuhan kalau ini gimana? Kadang kita juga seperti itu saudara. Ada kedagingan kita yang lebih kuat daripada dalam hidup kita roh Tuhan. Tapi yang Tuhan mau saat ini, Mesir berbicara tentang apa saudara? Perbudakan. Jangan kita diperbudak oleh kedagingan kita sendiri yang membuat kita gak bisa breakthrough ya. Mungkin kita punya kesenangan yang gak bisa dikalahkan dengan apa yang Tuhan mau ya. Mungkin ada yang senangnya nonton gitu ya. Tuhan suruh doa, aduh Tuhan nontonnya belum selesai. Ada mungkin yang senang apa, hobi apa, Tuhan ini harus ini dulu baru ini. Ada gak tuh saudara yang seperti itu? Itu saudara, buang setiap Mesir-Mesir dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan mau membawa kita untuk melangkah masuk di dalam tanah perjanjian. Di ayat berikutnya dikatakan, ya, di sini dikatakan, apakah masih ada keluhan yang keluar dari hidup kita? Mesir berbicara tentang perbudakan menuruti kedagingan. Anugerah yang Tuhan berikan adalah kesempatan kita untuk mengucap syukur. Ya. Ayo saudara, jangan kita diperbudak dengan apa yang ada dalam kehidupan kita yang bukan perkenanan Tuhan. Tapi mari hari ini, ayo buat suatu tindakan, aku tidak mau diperbudak dengan dosa-dosa yang mengikat kedaginganku. Tapi hari ini aku mau keluar, masuk di dalam tanah perjanjian. Di dalam ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kata diam di sini bukan berarti tidak berbuat apa-apa ya. Kata diam di sini berdoa mencari kehendak Tuhan. Tetap ada jalurnya Tuhan dan lakukan yang terbaik. Jadi bukan berarti kamu diam saja, oh iya aku diam aja Tuhan. Enggak saudara.
dikatakan diam di sini adalah mencari isi hati Tuhan. Tadi di ayat 1 dikatakan apa saudara? Aku memandang ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hidup kita mengarah ke atas. Pengharapan kita ada di atas. Doa-doa kita naikkan ke atas, bukan kita tertunduk dan akhirnya kita, ya udah Tuhan kok nggak ada jalan keluarnya, ya udah aku menyerah. Enggak saudara. Tema AOC adalah apa saudara? Never give up. Terjadi buat setiap kita. Ya. Ketika Firaun terus mengejar bangsa Israel, ya mereka mau menuju Laut Merah, ya. Dan ketika Musa mengangkat tongkat itu, Laut Merah itu terbelah menjadi 2. Sebelum itu terbelah menjadi 2, di sini padang gurun, di sini padang gurun, di situ laut. Saudara pernah nggak menghadapi sesuatu masalah yang saudara pikir Tuhan nggak ada jalan keluar nih, kayaknya udah mentok banget gitu ya. Udahlah nggak ada jalan keluarnya. Mungkin kita mengalami hal-hal seperti itu. Tapi ketika kita ada dalam jalannya Tuhan, tadi seperti kesaksian dari Engkong Yusak ya, selalu ada jalan keluar. Ya. Saya punya kesaksian saudara, ini kesaksian waktu saya SMA, tapi saya selalu ingat. Karena saya tahu ini pertolongan Tuhan yang ajaib sekali gitu ya. Jadi ketika itu ujian saudara, ujian kelas 3 SMA, kelas 1, kelas 2, kelas 3, ulangan fisika, semuanya gitu ya. Dulu saudara pelajaran fisika itu saya nggak bisa juga ya.
Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan gimana? Ini nilainya gimana gitu, udah kelas 3 gitu ya. Tiba-tiba dibagikanlah saudara lembar soal ya yang multiple ABCD gitu ya. Saudara, dengan sangat ajaibnya itu ada jawabannya saudara. Udah ada A dicoret, B dicoret gitu ya. Itu semua satu bundel gitu udah. Saya tuh ya dulu jujur banget saudara, cinta mula-mula saya sama Tuhan. Ya mungkin kalau yang di sini udah kesempatan ini mah gitu ya. Kesempatan ya. Terus udah gitu, saya tuh datang ke gurunya. Bu, udah ada jawabannya. Oh ya, oke, saya tukar katanya. Saudara, saya tuh gak tahu itu jawaban dari Tuhan ya, saya lihat ada ABC-nya ya. Atau dari gurunya memang polos, tapi saya bisa lihat jawabannya gitu. Itu lembaran kedua yang dikasih tetap ada jawabannya saudara. Jadi saya tuh gini, Tuhan udah tanya sama gurunya ditukar tetap ada jawabannya, berarti saya ngerjakan yang ini. Jadi yang saya gak bisa, saya ikutin aja itu saudara. Itu dapat nilai bagus banget, hampir 9 saya dapat nilai. Itu keajaiban Tuhan yang gak pernah terpikirkan. Pernah terpikirkan seperti itu? Enggak kan? Tapi Tuhan punya cara yang ajaib buat menolong kita. Seperti laut merah terbelah. Gak ada pertolongan dari kiri kanan, depan. Pertolongan kita ada dari atas. Satu lagi saudara, pelajaran fisika yang sama ya. Waktu itu saya masih SMA, apa SMP saya lupa. Hamba Tuhannya berbicara gini, kalau kamu bisa berdoa 1 jam, 1 hari, Tuhan akan membuat mujizat dalam hidupmu gitu ya. Saya tuh sampai rumah besoknya, aduh Tuhan ini ulangan fisika lagi, gimana gitu ya. Saya coba praktek, ya itu cinta mula-mula saudara yang menggelora gitu ya. Saya pulang dari sekolah, saya berdoa 1 jam di rumah, tepat jam 1 jam 2 sampai jam 3 saya lupa, tepat 1 jam saya melakukan. Tapi di situ cinta yang mula-mula banget menyenangkan hati Tuhan. Besok ulangan fisika, saudara tuh ulangan fisika saya mendadak itu soal yang susah banget jadi gini, loh kok gampang banget ya. Kayak pelajaran hitungan gitu, oh ini kok kayak pelajaran SD kok saya bisa semua ya. Saudara saya dapat 100 saudara. Itu yang namanya ya, yang susah ketika kita menghadapi ada campur tangan Tuhan, itu akan menjadi mudah. Tapi kadang ya pertolongan Tuhan kan gak bisa dibuat-buat ya. Oh aku maunya gini pertolongan Tuhan, aku maunya gini. Bukan kita yang buat keputusan. Tapi Tuhan punya cara yang ajaib untuk menolong saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, nah ini satu lagi. Amsal 16 ayat 25, ini dalam Alkitab firman Allah yang hidup ya, FAYH. Ada jalan lebar dan menyenangkan yang nampaknya benar di mata Tuhan, tetapi menuju, di mata orang tetapi menuju kebinasaan. Ada kesaksian saya saudara. Pada waktu itu pelayanan ke Nias beberapa waktu yang lalu ya. Suami saya siang hari belum KKR, dia rekaman khotbah di tepi pantai. Di tepi ya pantai, tapi pantainya bukan pantai yang pasir gitu saudara, tapi agak ke bawah gitu. Terus saya lihat saudara, ini ayat ini benar-benar saudara ya. Saya lihat ke bawah, wah itu di bawah pemandangannya bagus banget. Saya mau turun ke bawah, tinggal tangga 2 level turun ke bawah. Saya tunggu suami saya khotbah. Nanti saya pikir gini, saya kasih handphone saya, tolong fotoin saya gitu kan ya. Ya nimbrung gitu ya. Udah gitu, udah selesai nih saudara. Suami saya bilang ini, jangan turun. Masa sih itu tinggal ke situ doang. Saya bilang jangan turun, udah foto di sini aja. Enggak, saya pengen turun ngotot saudara. Saya turun, saya jatuh saudara dan kepala saya ini kena batu. Karena apa? Itu bukan rumput saudara, itu lumut. Sama warnanya hijau, sama penuh. Jadi lumutnya itu bukan lumut yang sebulat-bulat gitu loh, tapi full lumut gitu ya. Saya jatuh saudara karena turun, saya kepleset, saya langsung kena batu karena ada batu besar di situ. Suami saya langsung turun gitu ya, karena kok enggak saya gelundung juga ke laut situ saudara. Karena jaraknya cuma 2 meter, itu full hijau. Karena saya pikir itu bagus mau foto di, tetapi menuju kebinasaan. Jadi hati-hati saudara. Kok Tuhan bilang jangan. Kalau Tuhan bilang ini warning nak, doa dulu nak.
Jangan kita lihat bagus gitu ya. Kan ada iklan rumput tetangga kadang lebih bagus daripada punya kita gitu kan ya. Kadang kita juga kenapa itu lebih bagus aku enggak. Saudara, proses kita berbeda-beda. Tuhan punya ukuran setiap kita. Kita kadang bilang gini, kenapa dia lebih berkati daripada aku? Kita gak tahu apa yang dia lakukan. Kita gak tahu apa yang dia lakukan di rumah. Tapi ketika ada saudara kita yang diberkati, mari sama-sama untuk mengucap syukur. Dan terus mendorong dia, puji Tuhan kamu diberkati, ayo semakin cinta Tuhan. Tuhan akan nyatakan lebih lagi. Ya, next. Nah ini, kita lihat ayat yang ke-7 dan 8 ya. Nih. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di ayat 7 dan 8 dikatakan tak menjaga. Jadi apa saudara? Mazmur 121 ditutup dengan penegasan yang sangat kuat. Ada 3 kali kata menjaga. Oleh karena itu saudara, mari pengikutan kita sama Tuhan. Jangan jadi ragu-ragu. Dikatakan tadi, percaya penuh. Tuhan yang tuntun langkah setiap hidup kita. Karena janjinya dari ayat 3 sampai ayat 8. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Sampai ayat terakhir Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ayo kita tutup di dalam doa. Kia karata ramaya sikiara ramaya. Kita menyanyikan lagu dan ingin mari saudara masuk di dalam doa. Yesus kia karamayasi. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Mari saudara kenali Tuhan lebih dalam lagi dan lebih lagi. Karena dia sebagai seorang Bapa, seorang sahabat, seorang kekasih, seorang yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Ku ada untuk mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini yang keluar dari hati kita. Tuhan, kami ingin mengenal Engkau jauh lebih dalam lagi Tuhan. Karena Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami. Penjagaanmu sempurna buat setiap kami Tuhan. Kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Biar hanya musik saja. Saudara, biar kita menyanyikan lagu ini bukan hanya sebagai sebuah nyanyian. Tapi mari rindukan mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Jadilah imam-imam yang terus menyembah. Mari hadapi setiap hari untuk benar-benar kita serius di dalam Tuhan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari mendatang. Tetapi ketika kita buat keputusan, aku mau berjalan di dalam ketetapan Tuhan dan terus masuk dalam perkenanan Tuhan.
Ada perlindungan yang sempurna buat setiap kita. Ada penjagaannya yang ajaib buat setiap kita. Dan di dalam semuanya Tuhan sanggup membuat suatu acara mujizat yang gak pernah kita pikirkan. Dia akan bawa kita untuk terus next level dan hati kita terus bergelora di dalam Tuhan. Mari rindukan saudara, kita nyanyikan lagu ini bukan hanya sebuah nyanyian, tapi keluar dari hidup kita. Ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam.